الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah melakukan sosial pertanyaan dan mudah-mudahan menambah keberkahan pada acara kita hari ini. Cara selanjutnya yaitu tausiah dan doa yang bertemakan memaknai Syekhul Haram yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Mizanuddin SAGU PDI. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah Allah masih memberikan usia kepada kita, masih bisa merasakan nikmat jasmani dan rohani, terutama nikmat iman Islam kita, sehingga pada saat ini kita bisa hadir di tempat ini. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada pemimpin kita, pemimpin yang abadi, pemimpin yang sejati, malahan beliau pemimpin yang tidak pernah korupsi, Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya, saudaranya, sahabatnya, umatnya, sampai kepada kita selaku pewaris besar. Insya Allah saya tidak akan lama. Apa sebabnya? Sampingnya sering ketemu, sering mendengar suara saya, dan juga bagi yang sering lupa itu kita sudah banyak diukur. Jadi kesannya ini, makanya saya akan sampaikan intinya saja sesuai dengan judul dan keberadaan pada bulan ini. Ini Ustadznya saya kenal, Ustadz memaknai Syahrul Haram. Kebetulan pada saat ini kita masih berada di bulan Haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu tanggal 18 Juli. Dan ini ditegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna sesungguhnya iddata perhitungan syahrul bulan indallahi di sisi Allah
fil kitabillah, di dalam kitab Allah. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menetapkan 1 tahun itu 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, minha, dari 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan. Dalika, itulah ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala, maka janganlah tadlimu, berbuat dolim, fihina, pada bulan itu, anfusakum, pada dirimu sendiri. Wa qatilu, dan perangilah oleh kamu al-musyrikina, orang-orang musyrik, kafah, seluruhnya. Kama, seperti yuqatiluna, memerangi mereka nakum, kepada kamu, kafah, seluruhnya. Wa'lamu, dan ketahuilah anallaha, sesungguhnya Allah, ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dalam Al-Quran ditegaskan Allah menciptakan langit dan bumi itu inna khalaqas samawati fi sittatin ayyam, dalam jarak 6 periode. Periode pertama yaitu adanya nebula, yaitu gumpalan asap yang meliputi matahari dan lempengan matahari terjatuh ke bumi. Setelah lempengan matahari jatuh ke bumi, Allah mengguyur dengan hujan berjuta-juta tahun. Lalu Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Setelah Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, lalu Allah ciptakanlah hewan. Setelah Allah menciptakan hewan, dirasa lengkap oleh Allah fasilitas untuk manusia, maka Allah ciptakanlah manusia tinggal di muka bumi. Jadi merupakan bukti kekuasaan Allah. Allah menciptakan manusia di muka bumi itu telah dilengkapi segala macam fasilitas. Makanya kita hidup di muka bumi, mengenai masalah rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Makanya kalau seandainya masalah rezeki, masalah hidup kamu di muka bumi itu urusan dengan Allah. Tapi kehidupan kamu di akhirat itu urusan kamu sendiri. Jadi kita hidup di muka bumi, masalah rezeki itu urusan Allah. Tapi kalau nanti kehidupan kamu di akhirat, di padang mahsyar, itu urusan sendiri. Jadi kalau seandainya kita di muka bumi banyak perbekalan, amal soleh, ibadah, maka kamu akan bahagia. Tapi kalau seandainya kamu tidak persiapan mengadakan perbekalan, maka begitu selesai kematian, lalu masuk ke alam barzakh, masuk ke akhirat, nah di sana kamu akan mengalami penderitaan. Jadi kamu hidup di muka bumi jangan memikirkan masalah rezeki. Aku yang jamin, kata Allah. Hanya kewajiban manusia ikhtiar. Kewajiban manusia berusaha. Makanya suka aneh ada orang yang mengeluh tentang masalah rezeki, masalah kehidupan. Ada orang yang mengeluh masalah itu. Tapi saya tanya, sudah berapa kali kami mengeluh di kampung kita dari dulu tapi sampai sekarang masih makan, masih berpakaian, masih hidup. Berarti masalah kehidupan Allah yang menjamin asal manusia ikhtiar. Dan memang Allah sendiri menempatkan manusia di muka bumi itu inah kelakar yang sangat dikabar. Allah menciptakan manusia di muka bumi di tempat yang penuh dengan masalah. Jadi yang namanya hidup di muka bumi, masalah itu pasti ada. Nah, dan ditambah karakter manusia. Inah kalau di sana haluan jatuhan. Dan manusia itu karakternya berkeluh kesah. Apakah karena berkeluh kesah sehingga kehidupan kita jadi rumput, kehidupan kita jadi banyak masalah, banyak kekurangan, atau karena Allah menciptakan manusia di muka bumi di tempat yang penuh dengan masalah sehingga manusia berkeluh kesah? Ini memang tidak bisa dicari. Allah menciptakan manusia di muka bumi itu di tempat yang penuh dengan masalah. Tetapi Allah memberikan solusinya.
Nabi Adam saja protes kepada Allah, ya Allah saya bagaimana? Itu baru dibahas. Asalnya kan Nabi Adam tinggal di surga. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, tinggallah kamu dengan istrimu di surga, nikmati berbagai macam fasilitas ini. Tapi ingat, wala taqrabah hadhihi sajarah, kamu jangan mendekati pohon ini. Jadi ada larangan, kamu jangan mendekati pohon ini. Seperti kita di muka bumi, silakan. Inama khalaqal mobil arti jami'ah, semua yang ada di muka bumi silakan nikmati oleh kamu, makan oleh kamu. Tapi ingat, hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir illa liwajhillah. Ingat 4 itu haram, jangan kamu makan. Ada apa? Nabi Adam juga berhubung yang namanya setan dari dulu sampai sekarang tidak pernah berhenti. Setan menggoda Nabi Adam. Yang namanya Nabi digoda 1 kali, enggak, saya tidak pernah bergangguan. Apa sebabnya Allah melarang untuk mendekati pohon ini? Goda yang kedua kali tetap mentok, Nabi Adam tidak terpengaruh dengan rayuan setan. Ketiga kali sama, setan berpikir menggoda kepada Nabi, menggoda kepada suaminya, tidak terpengaruh, saya goda kepada istrinya. Akhirnya setan menggoda kepada istrinya. Hei Allah, Allah melarang makan buah ini sengaja supaya kamu tidak kekal di surga. Tapi kalau kamu makan buah ini, kamu akan kekal di surga. Sehingga sebagian ulama mengatakan itu buah khuldi, kamu akan kekal di surga. Terbujuk rayuan oleh istrinya, hei Adam, atau misalkan Pak, saya mendapat bisikan sebenarnya Allah melarang makan buah itu supaya kita tidak kekal di surga. Coba Pak, saya ingin mencoba makan buah itu. Dibujuk rayu oleh istrinya. Akhirnya Nabi Adam bukan hanya mendekati, malahan dia memakan buah. Dan terjadi korupsi yang sekarang ramai, korupsi berapa kali? Sekitar 60 miliar itu ternyata uang itu karena pensiun aspek itu kan korupsi yang pokoknya itu ternyata bujukan oleh selingkuhannya, bukan istri, selingkuhannya dan akhirnya mengambillah orang uang yang haram yang bukan hak. Makanya ibu-ibu yang banyak bercerita kepada suami, jangan lupa dia itu pangkatnya kayak kamari Pak, PNS dia Pak, gelang istrinya sampai dia berbeda sama kami, dia halunya dia uang itu. Kayaknya semua berpikir kumaha caranya ingin membahagiakan istri, sebab seorang suami punya tanggung jawab ingin membahagiakan istri. Akhirnya iman kurang ada kepada apa yang mencuri, korupsi, manipulasi dan sebagainya. Makanya nanti apa yang ada bersyukur itu kita. Nah begitu Nabi Adam melanggar aturan itu, diusir oleh Allah. Surga itu baru dibagi turun kamu dari surga ini. Satu dan yang lainnya jadi musuh. Asalnya obanan di surga ya setan, iblis. Nabi Adam Nabi Hawa begitu melanggar, itu baru dibagi turun kamu ke muka bumi. Begitu turun ke muka bumi, dipisahkan. Nabi Adam diturunkan di Hijaz di India, Siti Hawa diturunkan di Jabal Rahmah. Dan setan di sana berjanji akan terus menggoda manusia selama manusia ada di muka bumi. Nabi Adam begitu diturunkan itu, ya Allah bagaimana saya ini, saya ditempatkan di tempat yang asing, di tempat yang baru, dan tempat yang penuh dengan masalah, dengan melihat bukitnya curang, gunungnya tinggi, sungai, lautan. Bagaimana kehidupan saya? Nabi Adam benar begitu. Paman tabi'ah budaya salah haufun alaihim walaupun yang jamun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka kamu salah haufun alaihim walaupun yang jamun. Kamu tidak akan merasa sedih, kamu tidak akan merasa khawatir, kamu akan tenang hidup di muka bumi. Jadi
paman tapi budaya kalau kamu mengikuti petunjuk. Ini kalimatnya paman, barang siapa ataupun siapapun yang mengikuti petunjuk, para khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak akan merasa sedih, tidak akan merasa penuh derita, tidak akan berkeluh kesah, tenang aja hidupnya. Nah, tapi kenapa sekarang masih banyak orang Islam yang mengeluh, orang Islam yang misalnya kehidupannya seperti susah? Kembali kepada ayat yang tadi, kalau janji Allah paman tabi'ah budaya para khaufun alaihim, berarti kita tidak mengikuti petunjuk dari Allah. Berarti kita tidak dapat petunjuk dari Allah. Kehidupan teh asa susah, kehidupan teh sulit, menghadapi masalah ini, mentok masalah berbagai macam. Tinggal kita introspeksi kepada diri sendiri. Kita berarti tidak mengikuti petunjuk, tidak mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Apa petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada manusia? Yaitu inna hadzal Quran, sesungguhnya Al-Quran itu dan petunjuk bagi manusia. Selama ini mungkin kita melupakan Quran. Kalau orang yang sering baca Quran, orang yang mempelajari Quran, orang yang hidupnya mengikuti petunjuk Allah, dijamin gak bakalan susah, dijamin hidupnya tenang, dijamin hidupnya nyaman. Kenapa? Ini janji Allah. Inna Allah la yuhibbul mi'ad. Allah tidak mungkin melihat terhadap janjinya. Jadi bagaimana kalau kita ingin tenang, ingin senang, ingin awet muda, ingin hidup damai, tenang, ikuti saja petunjuk Allah. Yang jadi masalah sekarang banyak umat Islam tidak tahu terhadap Al-Quran. Yang jadi masalah sekarang banyak umat Islam tidak tahu. Ayo kita bulan Juni, bulan Islamnya, tidak tahu. Padahal Allah telah menetapkan. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menetapkan arba'atul hurum, 4 bulan yang disucikan oleh Allah. Dalam hadis Bukhari dikatakan yang 3 bulan itu berturut-turut seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab dan bulan Rajab. Itu bulan yang disucikan. Menurut tafsir Ibnu Abbas, di dalam tafsir Ibnu Katsir, barang siapa yang melaksanakan kegiatan ibadah, barang siapa yang beramal soleh pada bulan itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang berbuat dosa pada bulan itu, maka Allah akan menambah kehidupannya, kesulitan dalam hidupnya. Allah akan menambah siksaannya. Makanya kita sebagai umat Islam, ciri kita punya iman tadi dibacakan oleh poin kita. Wa idza tuliyat alaihim jadatul imana wajilat qulubum. Kalau ketika kita membacakan Al-Quran ada getaran di dalam jiwa, berarti kita punya iman. Tapi kalau ketika membacakan Al-Quran dalam jiwa kita tidak ada getaran sedikit pun, berarti kita tidak mempunyai iman. Tapi yang kita punya iman semuanya, hanya perlu ada peningkatan, perlu ada revisi dalam keimanan itu. Bukan berarti saya sudah beriman, tapi kita sama-sama kita tingkatkan keimanan. Nah, pada bulan ini inna idaka sahrul indallahi isnata asyara fil kitab. Allah telah menetapkan 4 bulan. Allah telah menetapkan 1 tahun 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Yauma khalaqa samawati wal ardh, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Pihak pada 12 bulan itu ada 40 bulan yang disucikan oleh Allah. Dzulqa'dah saya tidak akan bahas Dzulqa'dah, tapi karena berhubung sekarang bulan Dzulhijjah, kita coba ada apa di bulan Dzulhijjah. 1. Pada bulan Dzulhijjah Allah berusaha untuk mendekatkan diri, mendekatkan jiwa kita, yaitu dengan adanya perintah melaksanakan
saum satu hari pada tanggal 9 Arafah, 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Dan memang pada tanggal 9 Zulhijjah itu pada hari Arafah receh banget. Nah, pada tanggal 9 Zulhijjah itu hari Arafah, di mana saudara kita yang melaksanakan ibadah haji pada saat itu dia melaksanakan wukuf di Arafah. Dan wukuf itu inti jemaah haji, puncak ibadah haji adalah diam. Wukuf itu diam, itu puncak ibadah haji itu sebenarnya. Apa yang dikerjakan di Arafah ketika dia itu banyak mengingat Allah, banyak beristighfar kepada Allah, dan dia merenung serta bertafakur. Setelah dia merenung, bertafakur, mengingat dosa-dosa yang telah dilakukannya, maka langsung besoknya pergi untuk berangkat. Kita pun sama di sini. Pada tanggal 9 itu diwajibkan untuk berpuasa, artinya disunahkan menahan semua itu, seolah-olah kita merasakan penderitaan saudara kita yang berbeda. Kenapa dikatakan derita? Karena yang namanya ujian dari Allah, kalau seandainya di dalam tubuh manusia, dalam hadis seperti ini, kita dalam hadis setiap manusia akan mempunyai dosa, dan apabila dosa itu sudah berkumpul, fa'in lam yatub, kalau dia tidak bertobat, maka jadat saudara kolubun akan tambah titik hitam di dalam hatinya. Kalau sudah tambah titik hitam dalam hatinya, pertama Allahu ala qulubi, Allah menutup hatinya. Nah, yang dia capeknya mendapat siksa. Tapi painnya tuh kalau dia tobat, maka jadat saudara kolubun, Allah akan membersihkan jiwanya dan dikembalikan jiwanya oleh Allah kepada kesadaran apa yang diperolehnya. Jadi ketika di sana, kalau orang itu sadar tentang kesalahannya, terus dia beristighfar, dia bertobat, dia bertawakkul, maka akan merasakan hidupnya. Inilah hidupnya. Kita pun di sini pada bulan Zulhijjah ini kita banyak beristighfar kepada Allah, kita sadar terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan, lalu kita bertafakur dengan kekuasaan Allah, bertafakur mengingat perbuatan yang telah dilakukan, maka pada saat itu lempar oleh kita sifat-sifat buruk yang ada di dalam hidup. Lemparkan oleh kita. Setelah dilemparkan, sadar, maka di sana jiwa kita akan tenang. Tapi kalau jiwa kita tidak tenang, jiwa kita gontar, jiwa kita penuh dengan masalah, berarti ada sesuatu kotoran yang ada di dalam jiwa kita yang belum sempat kita bersihkan. Maka pada bulan Zulhijjah ini dalam hadis dikatakan, bersujudlah kamu di mana saja kamu berada, dan usahakan orang yang akan mendapat cahaya nanti di hari akhir pada hari kiamat, yaitu orang yang sering melaksanakan sujud dan sujudnya lama. Maka ketika di sujud terakhir nanti pasti minimal kita baca doa, atau bangun malam jam 5 tahajud ketika sujud terakhir baca doa yang paling indah yang diajarkan yaitu yang paling sabit qalbi ala-Ika. Ya Allah, Engkaulah yang memutarbalikkan hati manusia, tetapkanlah kami dalam agama. Sebab kalau manusia tidak dibantu oleh Allah, kita tidak berusaha, yang namanya manusia itu harus anjing cepat berkeluh kesah. Masalah ini kalau masalah itu kesah. Tapi kalau saya sudah dibantu oleh
Lalu kita yang berusaha memperbanyak doa, jiwa tenang. Kalau jiwa tenang ya pancaran di mukanya. Kalau jiwa tenang, jiwa yang pancaran di mukanya pun atas diam aja, tenang saja. Soalnya begini, seseorang itu bisa ditebak dengan wajahnya. Kalau seandainya kata Imam Ghazali dalam tubuh manusia ada 10 darah. Kalau darah itu kotor maka akan kotor langkahnya, tapi kalau darah itu bersih akan bersih langkahnya. Kalau dalam hati kita ada kotoran maka langkahnya beda, wajahnya beda. Tapi kalau misalnya hati kita bersih kepada siapapun, resep dengan siapapun gembira saja, dengan siapapun istilahnya membahas hasilnya rahmah itu biasa. Kenapa? Karena hati bersih. Tapi kalau hati kotor, maksudnya bau dan air. Nah, makanya inti ulama yauma la yanfa'una malun wala banun illa biqalbin salim. Nanti pada suatu hari tidak akan ada gunanya harta kekayaan, jabatan, kedudukan nggak bakalan ada gunanya. Anak-anak yang kita banggakan, wah anak saya yang paling gede sekarang di Amerika, anak saya yang kedua sekarang di Jepang, anak yang ketiga sekarang di Raja Eke, misalnya. Biarpun dibanggakan, tetap yauma la yanfa'una malun wala banun. Tidak ada artinya harta kekayaan dan anak-anak yang kita banggakan, tapi yang berguna apa? Illa biqalbin salim, kecuali hati yang bersih. Makanya Rasulullah memberikan doa supaya membersihkan hati. Allahumma inni dalamtu nafsi liman tasiro wa yaghfiru illa anta faghfirli maghfiratan min doa warhamni innaka antal ghafurur rahim. Diusahakan doa itu jangan terlewat ketika kita melaksanakan. Ada dua. Yang pertama, jangan terlewat tuh saya istighfar. Terus yang kedua, doa yang tadi. Pilih salah satu, mau saya istighfar, Allahumma innaka antal ghafur, dan doa yang kedua. Pilih salah satu dan usahakan jangan terlewat ketika kita melaksanakan. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu doa untuk bersih. Nah, pada bulan Dzulhijjah ini dituntut oleh Allah untuk membersihkan hati, untuk bertakabur. Makanya ayat lanjutannya di sini, pala maka janganlah tadlimu kamu berbuat zalim bihina pada bulan itu anfusakum pada diri sendiri. Jadi Allah, jangan kamu berbuat zalim pada bulan itu, pada bulan Dzulhijjah, Muharram, Rajab, jangan berbuat zalim. Dalam artian bukan berarti pada bulan ini saja, tapi berlatih manusia pada bulan haram itu usahakan jangan berbuat zalim. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kesananya bisa menjaga perbuatan zalim kita. Hati kita yang di dalam hati ada kecemburuan, dalam hati misalkan ada rasa kebencian, di dalam hati misalkan menyimpan suatu masalah. Kalau kita mempunyai masalah, sampaikan kepada manusia, akan tambah, Pak, saya punya masalah begini. Kata orang yang dijadikan saudara saya, orang mengadu kepadanya akan mengatakan, ngomong bapak anu. Tapi kalau kita sibuk malam hari, di waktu tahajud tengah malam dan 3 malam, kita syukur, ya Allah kami punya permasalahan. Aduh, harus semua permasalahan kepada Allah selesai. Hanya Allah yang tahu masalah kita dengan Allah, yang lain tidak perlu tahu. Apa sebabnya itu? Apa disampaikan kepada yang lain? Tapi masalah ini adalah urusannya dengan Allah yang bisa memberikan solusi, karena Allah Maha Berkata kepada Allah. Intinya jangan berbuat zalim pada diri sendiri. Arti dari itu apa? Mencelakakan diri sendiri. Kita misalkan berdosa kepada orang lain percaya, alhamdulillah waktu percaya bisa dibohongkan. Tapi dosanya dosa berdosa ada pada diri sendiri. Begitu misalkan
Janganlah kamu terjadi peperangan, janganlah kamu terjadi pertukaran pada bulan ini. Tapi kalau mereka memulai, orang kafir misalkan menyerang Islam memulai, silakan saja. Seperti sekarang misalkan Israel terus berusaha memulai lawan pada bulan ini. Israel sama Iran. Boleh kalau saya mereka menyerang, tapi kalau mereka tidak menyerang, jadi ini bapak-bapak menjadi masalah. Saya ada orang pertama saya. Kenapa saya beda ini kan beda karakter, kan dalam satu hal pasti ada masalah. Maka katanya ketika terjadi pertukaran, tolong dibuat tolong persiapan. Bulan Muharram, Rajab, masuk bulan puasa, Idul Fitri harus menyucikan diri. Jadi puasa bulan baru, tahun baru, lupa, itunya. Ada yang namanya umat Islam punya berbagai macam metode bagaimana. Apa sebabnya tidak tahu terjadi masalah. Apalagi permusuhan lagi 3 hari kan Rasulullah mengatakan seperti itu. Pak Baud, pepaseaan lebih 3 hari itu tidak jauh terus. Makanya gereja plural wal hati animas. Kalau kamu ingin damai, kalau kamu ingin tenang, wal hati animas, banyaklah memaafkan kepada manusia. Saya dalam itu ada memang karakter begitu. Saya dalam itu ada memang karakternya gitu ya. Segala sesuatu untuk dirinya kenapa berhenti lagi? Diri sendiri perlu dipikiran. Belum tentu nanti hadapan Allah apakah bagaimana perhitungan nanti dapat. Yang penting itu ditolongin saling hati yang bersih. Jadi kesimpulannya pada bulan Zulhijjah ini, tapi yang disayangkan itu banyak yang tidak tahu. Sekarang itu bulan Zulhijjah itu bulan yang disucikan oleh Allah. Apalagi bulan Ramadan, bulan itu bulan yang disucikan oleh Allah. Dari kemarin Zulhijjah, nanti Muharram, lalu lewat 1 bulan, lalu lewat 2 bulan baru masuk Rajab. Sekarang itu bulan yang masih disucikan. Hanya kalau sahur bulan puasa puasanya tidak makan minum dan kompak semua. Tapi kalau sekarang ya makan minum seperti biasa. Hanya pada bulan ini adalah bulan yang disucikan oleh Allah, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah. Makanya berbuatlah kebaikan, nilai pahalanya beberapa kali lipat. Berbuat dosa pun sama beberapa kali lipat dosanya tidak pernah. Makanya saya mengajak khusus untuk diri saya sendiri, marilah kita untuk memperbaiki diri. Satu, kita perbaiki dosa kita. Yang kedua, kita perbaiki langkah kita. Dan yang paling inti, yang paling utama adalah hati. Kata Imam Ghazali tadi, kalau hati kotor maka akan kotor semua lekahnya, tapi kalau hati bersih akan bersih semua lekahnya. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah, kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk membersihkan hati kita, dan mudah-mudahan pasti Allah akan mengampuni semua dosa kita. Selama kita betul-betul bersungguh-sungguh taubat kepada Allah, taubat dan nasuha, taubat yang bersungguh-sungguh. Usaha kita sampingnya menjaga langkah, menjaga lisan, menjaga hati, dan usaha kita banyak berdoa. Doanya kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni zalamtu nafsi Dulman kasiro wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Insya Allah akan dimudahkan segala urusan. Insya Allah akan dibersihkan hati kita. Insya Allah akan
akan hilanglah keluh kesah di dalam jiwa kita, dan kita akan menatap dunia ini dengan senyum ceria, menatap dunia ini dengan indah, dan menganggap sesama kita, teman-teman kita adalah saudara, sehingga terpancarlah kalimat Assalamualaikum, semoga keselamatan untukmu. Waalaikumsalam, semoga kamu juga selamat. Indah kalau hidup sudah seperti ini. Yang benar dari Allah, yang salahnya dari kesalahan bahasa sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas ilmu dan nasihatnya yang saya semoga kita semua bisa mengamalkannya di beberapa hari dan di bulan-bulan yang mulia. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada acara kajian